Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Perkenankan, saya Ayi Saifuddin, calon guru penggerak dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat langka dapat bergabung dalam program guru penggerak ini. Saya pribadi sebagai seorang guru dan seorang pendidik merasa bahagia bisa bersama-sama ikut belajar dalam program ini, di mana program ini akan membawa perubahan di dunia pendidikan di negara kita tercinta Indonesia. Pada hari ini izinkanlah saya untuk mendemonstrasikan sedikit apa yang telah saya pelajari mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses menuntun kodrat seseorang anak agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam definisi ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kodrat, yang kedua menuntun, dan yang ketiga keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah kodrat. Apa itu kodrat? Tadi sudah disampaikan bahwasanya pendidikan adalah menuntun kodrat yang telah dimiliki oleh seorang anak. Kodrat di sini dapat kita bagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir, sejak dilahirkan. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi situasi yang terus berubah-ubah atau zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. Inilah yang dimaksud kodrat zaman. Untuk lebih memahami pengertian kodrat alam dan kodrat zaman ini, saya akan mengambil ilustrasi seperti tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki banyak organ tubuh, mulai dari organ jantung, paru-paru, lambung, ginjal, dan yang lainnya. Semua organ tubuh ini adalah satu kesatuan yang membangun tubuh kita manusia. Tapi, setiap organ tubuh ini memiliki karakter dan fungsinya masing-masing. Inilah yang disebut kodrat alam. Paru-paru memiliki karakter dan fungsinya sendiri. Lambung juga memiliki karakter dan fungsinya. Kita tidak bisa memaksakan lambung berubah menjadi paru-paru. Sebaliknya, kita tidak bisa memaksakan paru-paru menjadi lambung. Inilah yang dimaksud dengan kodrat alam. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Dan setiap organ tubuh ini selalu berubah setiap waktu. Misalnya lambung. Lambung ini ketika waktu makan, lambung akan diisi makanan. Pekerjaannya adalah untuk memproses makanan. Tetapi jika waktu makan telah berlalu, maka pencernaan ini telah usai. Lambung juga akan menyesuaikan kondisinya sesuai dengan kodratnya, dengan keadaannya. Inilah yang dimaksud dengan kodrat zaman, di mana inilah fungsi pendidikan, yaitu menuntun seseorang agar anak bisa memanfaatkan kodrat alam yang dimilikinya untuk bisa menghadapi zaman yang terus berubah. Pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus dinamis. Pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dan bagian kedua adalah menuntun. Menuntun artinya pendidikan berfungsi untuk menuntun kodrat alam yang dimiliki oleh seorang anak. Dengan menuntun, kita berusaha menuntun seseorang anak agar dapat menggunakan kodrat alam yang dimilikinya, agar anak bisa hidup sesuai zamannya. Jadi, pendidikan di sini fungsinya sebagai menuntun atau memperkuat kodrat alam yang dimiliki oleh seorang anak. Tapi seperti kita ketahui, kodrat alam dan kodrat zaman ini terus berubah, terus bertumbuh dan terus bergerak. Bertumbuh dan bergeraknya kodrat alam dan kodrat zaman haruslah berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi titik sentral, menjadi titik poros. Pertumbuhan dan pergerakan kodrat alam dan kodrat zaman sama seperti organ tubuh kita tadi. Seluruh tubuh yang ada di tubuh manusia berpusat pada sistem saraf. Otak dengan sistem sarafnya menjadi titik poros, titik sentral, pergerakan setiap organ tubuh yang ada pada tubuh manusia sehingga semuanya dapat terkoordinasi dengan sangat baik. Demikian juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman, haruslah berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Seseorang manusia bisa hidup sebagai manusia seutuhnya jika tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sangatlah penting menanamkan budi pekerti dalam pendidikan.
Budi adalah cipta, rasa, karsa, sedangkan bekerti adalah raga. Jadi di sini pendidikan berfungsi untuk mempertajam cipta, memperhalus rasa, memperkuat karsa, serta menyehatkan raga. Inilah tujuan yang sangat kompleks dari pendidikan. Kemudian bagian yang ketiga setelah tadi kodrat dan menuntun, yang ketiga adalah keselamatan dan kebahagiaan. Ya, setelah pendidikan berhasil menuntun kodrat yang dimiliki seorang anak, tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan tertinggi dari sebuah pendidikan adalah mewujudkan sebuah peradaban manusia yang selamat dan bahagia. Sebuah peradaban, sebuah kebudayaan yang selamat dan bahagia adalah peradaban dan kebudayaan yang tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, dengan menuntun kodrat-kodrat yang dimiliki seorang anak agar tetap berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan yang pada akhirnya akan menuju sebuah proses terbentuknya sebuah peradaban manusia yang selamat dan bahagia. Karena jika sebuah kebudayaan tidak berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan, sebuah budaya tidak akan memperkuat peradaban manusia dan membuat peradaban manusia tersebut akan semakin merosot dan bahkan menjadi hancur. Lalu, bagaimana caranya agar semua hal yang telah dibahas tadi bisa terwujud? Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, dan 3. Konsentris. Yang pertama, kontinuitas di sini diartikan bahwasanya pendidikan dan kebudayaan haruslah berpusat kepada nilai-nilai asli kebudayaan bangsa kita. Nilai-nilai asli budaya bangsa kita harus menjadi akar dari pertumbuhan dan pergerakan pendidikan bangsa ini. Yang kedua, konvergensi di sini diartikan bahwa manusia haruslah memanusiakan manusia atau humanisasi, yang artinya pendidikan haruslah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan agar anak kita menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, konsentris. Konsentris di sini artinya pendidikan harus menghargai perbedaan. Pendidikan harus menjunjung tinggi keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan adalah sudah seharusnya memerdekakan. Pendidikan harusnya memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk mendapatkan haknya, yaitu hak belajar. Oleh karena itu, rekan-rekan guru semua, termasuk saya juga, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Pada saat kita dihadapkan berbagai tantangan yang mewajibkan kita harus bisa mempersiapkan anak didik kita untuk bisa hidup sesuai zaman mereka nantinya. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan revolusi industri 4.0, juga era globalisasi yang membawakan perubahan yang semakin cepat dari hari ke hari. Oleh karena itu, ini sudah menjadi kewajiban kita semua. Kita harus mempersiapkan anak didik kita, memperkuat kodrat-kodrat yang mereka miliki agar mereka bisa selamat dan bahagia. Dan yang terakhir, pesan dari Ki Hajar Dewantara, beliau berpesan bahwa pendidikan sudah seharusnya menghamba kepada anak. Pendidikan harus memandang seorang anak dengan penuh kemuliaan. Kita sebagai guru bertugas menuntun seorang anak dengan tulus ikhlas, dengan satu harapan agar anak tersebut bisa selamat dan bahagia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.